Setelah 3 hari siuman, Dinda masih dirawat di rumah sakit karena luka bekas operasi masih harus dipantau. Besok sudah boleh pulang. Sekarang Aji sedang berdua di ruang rawat bersama Dinda. "Kak, handphone aku mana?" tanya Dinda. "Buat apa?" tanya Aji. "Mainin handphone lah, udah lama nggak buka sosial media." "Sampai nggak tahu perkembangan zaman," jawab Dinda. "Tapi jangan lama-lama, nanti kalau kelamaan kepala kamu pusing kalau lihat layar HP terus," omel Aji. "Iya, cerewet banget sih, kakak sekarang jadi overprotektif sama aku," ucap Dinda mengambil HP dari tangan Aji. "Overprotektif gimana?" tanya Aji. "Dari cuek jadi perhatian," jawab Dinda sambil menyalakan HP-nya. "Biasa aja," ucap Aji. "Tuh kan kakak salah tingkah," kode Dinda. "Enggak, aku nggak salah tingkah," Aji. Saat HP Dinda sudah nyala, pertama kali yang ia balas adalah pesan dari Nanda. "Kalau udah siuman kabarin aku ya." Begitulah pesan Nanda. Dinda pun langsung membalas. "Aku udah sadar, Nan, kamu jahat gak jenguk aku," balas Dinda. "Ini mau ke sana," balas Nanda. Nanda pun siap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Dia sangat bahagia mendengar Dinda sadar, tapi juga sedih karena ini mungkin kali terakhir mereka bersama. Hari sudah siang. Nanda sudah sampai di rumah sakit. Setelah Nanda datang, Aji keluar dari ruangan Dinda. Dan ternyata sudah ada Hanif dan Andi di depan. Nanda pun langsung cerita tentang kegelisahannya ke Dinda. "Din, aku gak sanggup lagi. Aku gak nyangka Kak Andi sejahat itu," curhat Nanda. "Kalau kamu emang gak kuat, jangan paksain. Semua laki-laki itu emang sama semua. Cuma bisa nyakitin," ketus Dinda. "Kamu curcol ya?" ucap Nanda tertawa. "Oh iya, aku kesini mau kasih tahu kamu, nanti kelas 11 aku pengen pindah sekolah biar gak teringat Kak Andi terus," ucap Nanda. "Pindah? Terus aku sendiri dong," ucap Dinda sedih. "Aku juga sedih jauh dari kamu. Tapi aku mau nyusul ke tempat mama papa aku kerja," balas Nanda. Di luar ruangan, Andi pun curhat perihal Nanda ke sahabatnya itu. "Aku bingung deh sama Nanda. Dia ngambek sama aku cuma gara-gara gak nganter dia pulang," ucap Andi. Si Nanda itu suka sama kamu. Tapi dengan polosnya kamu bilang suka sama Putri. Jelas dia ngambek lah," omel Hanif. "Dia gak pernah ngomong kalau suka sama aku," ucap Andi ngotot. "Jadi cowok harus peka," sahut Aji. "Kamu juga Nif, dari dulu hingga sekarang gak ada pacar," ucap Andi mengganti topik. "Bukannya gak ada, tapi gak ada yang cocok. Kalau Dinda belum nikah, udah pasti dia mau jadi pacarku," ucap Hanif yang dapat tatapan tajam dari Aji. Sorry, lupa ada suaminya," ucap Hanif. Di saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba pintu terbuka. Andi langsung canggung. Nanda pun berjalan menghampiri Aji yang duduk di kursi. "Kak, aku pulang dulu," ucap Nanda tersenyum. "Iya," jawab Aji mencoba ramah. "Udah jenguknya?" tanya Hanif. "Udah Kak," jawab Nanda. Nanda hanya berpamitan ke Hanif dan Aji, sedangkan Andi hanya didiamkan. Setelah Nanda pergi, Andi mengejarnya untuk minta maaf. "Nanda, tunggu!" teriak Andi berlari tapi tidak digubris Nanda.
Akhirnya dia berhasil meraih tangannya dan membuat Nanda berhenti. Andi kemudian berdiri di depan Nanda. "Kamu kenapa sih diemin aku terus?" tanya Andi. "Lepas, aku udah bilang kan, jangan ganggu aku lagi," ucap Nanda dengan nada tinggi. "Kenapa?" "Karena aku cuma anggap kamu seperti adik dan gak balas perasaan kamu," ucap Andi emosi. "Iya, mulai sekarang aku bakal menghilang dari hadapan kamu dan bakal lupain kalau aku pernah cinta sama kamu," ucap Nanda pergi. "Menghilang? Nanti di sekolah juga ketemu," batin Andi. Karena Andi belum ada rasa dengan Nanda, dia tidak mengejar Nanda lagi dan kembali ke dalam. "Gimana urusan kamu sama Nanda? Jadinya gimana?" tanya Hanif penasaran. "Tahu deh, dia pulang setelah bilang bakal lupain aku," ucap Andi cuek. "Berarti kamu dicampakkan," ucap Hanif menyimpulkan. Sekarang Dinda sudah ada di rumah. Dia akhirnya mau kembali ke rumah bersama Aji dan membatalkan untuk mengontrak di tempat Dani. Aji selalu memperlihatkan rasa sayangnya kepada Dinda. "Kak Aji kenapa sih? Aku mau bersih-bersih rumah aja nggak boleh," ketus Dinda. Yang tak diperbolehkan Aji memegang alat rumah. "Kamu kan baru aja keluar dari rumah sakit, jangan dulu kerja yang berat-berat. Masalah beres-beres rumah biar aku aja ya nanti. Pokoknya hari ini kamu diam aja duduk manis kayak ratu," jelas Aji panjang. "Tapi aku udah gak apa-apa kok kak, siniin sapunya," ucap Dinda mencoba mengambil sapu di tangan Aji. "Shh, udah kamu duduk aja ya sayang," ucap Aji menuntun Dinda ke sofa. Dinda pun terpaksa duduk karena suaminya kekeh tak membolehkannya menyapu. "Kalau kakak nyapu, aku bagian masak aja ya," ucap Dinda minta izin. "Nggak beli aja?" tanya Aji balik. "Nggak usah, kita harus hemat uang," tolak Dinda. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ya di dapurnya," ucap Aji. "Iya," jawab Dinda singkat lalu menuju dapur untuk masak. Mereka sekarang sudah seperti layaknya pasangan suami istri yang lain, yang menikah bukan karena perjodohan. Banyak hal romantis yang Aji lakukan untuk Dinda, seperti membelikan bunga. Saat Aji menawarkan untuk beli tas atau barang cewek lainnya, Dinda menolak dengan alasan masih punya tas yang masih layak pakai. "Daripada beli yang nggak penting, mending uangnya ditabung buat kuliah kakak nanti," ucap Dinda bijak. "Istri aku pinter banget sih," ucap Aji manja. "Oh iya, nanti aku ambil kuliah non reguler aja, kerjanya nggak keganggu," ucap Aji. Setelah setengah jam berkutat dengan alat dapur, Dinda pun selesai. "Kak, makan dulu yuk," ajak Dinda ke Aji yang masih menyapu. Aji segera menaruh sapunya dan menghampiri Dinda. Baunya enak banget sayang, emang istri aku jago masak," ucap Aji mencium aroma wangi masakan Dinda. "Nggak usah muji-muji terus ah," ucap Dinda tersipu. "Ya udah aku makan ya," ucap Aji mengambil nasi di piring. Mereka pun makan dengan tenang. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.